Sedikit tentang alur sistem pernapasan kita, yaitu yang pertama, udara akan masuk ke rongga hidung, kemudian masuk ke paring, kemudian ke laring, lalu ke trakea ke bronkus, paru-paru, kemudian dari paru-paru ke bronkiolus, hingga terjadi pertukaran O2 dan CO2 di alveolus. Nah, namun kali ini saya akan bahas laring dan trakea. Sisanya mungkin dari teman-teman saya. Udara yang masuk ke rongga hidung, selanjutnya mengarah ke paring, lalu ke laring. Nah, di laring terdapat kotak suara. Saat bernapas, udara mengalir melalui dua pita suara yang berhimpitan, sehingga menghasilkan getaran. Getaran inilah yang kemudian menghasilkan suara saat berbicara. Kemudian laring atau pangkal tenggorokan ini memiliki katup yang disebut dengan epiglotis yang berfungsi untuk mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan agar sesuai dengan salurannya masing-masing. Kemudian setelah dari laring, udara akan menuju trakea. Pertama, trakea ini berfungsi untuk menyediakan saluran pernapasan sehingga udara bisa masuk dan keluar dari paru-paru. Kemudian kedua, yaitu untuk mencegah benda asing masuk ke dalam paru-paru. Yang ketiga, fungsi dari trakea yaitu melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan suhu di paru-paru. Fungsi ini disebut juga termoregulasi. Di trakea terdapat cincin trakea berbentuk huruf C untuk mempertahankan bentuk trakea agar tetap berdiri kokoh. Selanjutnya adalah bagian paru-paru. Paru-paru memiliki dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Paru-paru memiliki fungsi sebagai tempat pertukaran antara gas CO2 dan O2. Selanjutnya adalah bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea yang arahnya menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan, sebelum paru-paru. Bronkiolus berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Bisa kita lihat pada video ini, paru-paru memiliki dua bagian, yaitu paru-paru bagian kanan dan paru-paru bagian kiri. Di dalam paru-paru terdapat alveolus yang merupakan tempat terjadinya pertukaran gas CO2 dan O2. Bisa kita lihat terdapat dua cabang. Dua cabang tersebut disebut dengan bronkus. Bronkus menghubungkan trakea dengan paru-paru. Bronkus dapat menghalau masuknya partikel asing ke dalam paru-paru. Selain melancarkan jalan pertukaran udara, bronkus juga berperan dalam menjaga kualitas udara yang dialirkan ke dalam paru-paru. Baik, mari kita lihat proses masuknya udara, paring, trakea, lalu melalui bronkus, lalu akan melewati bronkiolus yang akhirnya akan menuju alveolus. Kemudian, di saat bersamaan, saat menarik napas atau disebut dengan inspirasi atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan menyusut untuk menciptakan ruang kosong di dalam rongga dada. Diafragma adalah otot berbentuk kubah yang terletak di bawah paru-paru, tepat di dasar rongga dada. Diafragma merupakan otot utama yang digunakan saat bernapas. Otot ini terletak di bawah paru-paru dan jantung yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Jika diafragma melemah
Kinerjanya pun menjadi tidak efektif dan akan mengganggu fungsi sistem pernapasan secara keseluruhan. Pada saat menarik napas, diafragma akan mengencang jadi lebih datar untuk memudahkan oksigen mengalir masuk paru-paru. Ketika menghembuskan nafas, pengenduran diafragma akan meningkatkan tekanan udara dalam rongga dada untuk mendukung udara keluar. Otot di antara tulang rusuk, yang dikenal sebagai otot interkostal, mengangkat tulang rusuk untuk membantu diafragma mengalirkan udara yang cukup ke paru-paru. Otot di dekat tulang selangka dan leher juga membantu otot-otot ini saat ada sesuatu yang membuat kamu sulit bernapas dengan benar. Semua otot berkontribusi pada seberapa cepat dan seberapa banyak tulang rusuk yang bisa bergerak dan memberi ruang bagi paru-paru. Kemudian, alveolus adalah pusat pertukaran gas dalam sistem pernapasan. Bagian paru-paru tersebut berperan dalam mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Fungsi alveolus berjalan ketika udara telah masuk melalui hidung atau mulut, dikumpulkan oleh tenggorokan, dan dialirkan melalui trakea hingga sampai ke tabung bronkial. Cabang terkecil dari tabung bronkial disebut bronkiolus, dengan kantong udara di bagian ujungnya yang disebut alveolus. Saat sampai di alveolus, oksigen akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah dan karbon dioksida akan dikeluarkan melalui napas yang manusia hembuskan. Oksigen menyebar melalui alveolus dan kapiler atau pembuluh darah pada dinding alveolus ke dalam darah. Sedangkan karbon dioksida akan naik ke bronkial, kemudian keluar dari hidung atau mulut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mekanisme pernapasan dada. Pernapasan dada dimulai dari kontraksi yang terjadi pada otot antar tulang rusuk yang menyebabkan dada terangkat dan rongga dada membesar. Karena rongga dada membesar, tekanan udara di dalam dada lebih kecil daripada tekanan udara luar, sehingga udara luar masuk ke dalam rongga dada dan diteruskan menuju paru-paru. Oksigen dalam udara tersebut akan diikat oleh hemoglobin darah yang banyak terdapat di alveolus paru-paru sehingga terjadi inspirasi. Setelahnya, relaksasi terjadi pada otot antara tulang rusuk yang menyebabkan tulang rusuk turun sehingga rongga dada mengecil. Karena mengecilnya rongga dada, volume paru-paru juga mengecil sehingga tekanannya menjadi lebih besar daripada tekanan udara luar. Karena itu, udara pun keluar dari paru-paru pada proses ekspirasi. Pernapasan dada dan perut memiliki perbedaan yang mendasar dalam mekanisme atau cara kerjanya. Perbedaan tersebut melibatkan bagian tubuh yang bekerja dan teknik pernapasan yang dilakukan. Hal ini memengaruhi proses respirasi yang berlangsung. Otot yang bekerja pada pernapasan dada. Pernapasan dada adalah proses yang mengandalkan pergerakan otot-otot di antara tulang rusuk. Pada pernapasan dada, otot di antara tulang rusuk akan mengembang atau kontraksi saat Anda menghirup udara atau inspirasi dan mengempis kembali atau relaksasi setelah mengembuskan udara. Mekanisme pernapasan perut. Pernapasan perut terjadi akibat kontraksi dan relaksasi diafragma dan otot perut. Inspirasi atau inhalasi, otot perut berkontraksi, diafragma mendatar, rongga datar membesar, tekanan dalam paru-paru mengembang, volume paru-paru membesar, udara dari luar masuk ke dalam. Dan selanjutnya ekspirasi atau juga ekshalasi. Otot perut relaksasi, diafragma melengkung, rongga datar mengecil, paru-paru mengempis, tekanan besar, volume mengecil, dan udara keluar.